Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Selasa 8 Agustus 2023. Gereja memperingati Santo Dominikus, pendiri Ordo Pengkhotbah Imam. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 1 sampai 2. Lanjutkan ayat 10 sampai 14. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini tentang keluhan orang Farisi dan ahli Taurat atas sikap para murid Yesus yang tidak membasuh tangan sebelum makan. Mereka mengeluh mengapa para murid Yesus sebelum makan itu tidak mencuci tangannya. Dan keluhan itu dijawab oleh Yesus dengan, bagi saya sangat menarik. Yesus mengatakan, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Orang Farisi dan ahli Taurat hanya memperhatikan hal-hal yang lahiriah, yang kelihatan. Dan itulah yang mereka lakukan hari-harinya. Mereka lebih mementingkan sesuatu yang bisa dilihat orang. Sebaliknya Yesus tidak. Yang terpenting bagi Yesus adalah soal hati. Soal yang keluar dari hati seseorang. Bukan soal lahiriah saja. Bukan soal mencuci tangan. Namun apa yang keluar dari mulut seseorang. Yaitu perkataannya. Dan perkataan itu menunjukkan suasana hatinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap orang Farisi adalah gambaran kehidupan kita. Kita dengan mudahnya mengatakan orang lain salah. Kita dengan mudahnya mengatakan orang lain kafir, orang lain jahat, orang lain tidak benar. Dan masih banyak lagi kata-kata yang tidak berkenan yang kita sampaikan pada sesama kita. Dan bagi saya, bila orang dengan mudah mengatakan itu, menggambarkan suasana hati yang jauh dari Tuhan. Kalau itu yang terus kita lakukan, hendaknya sabda Tuhan hari ini menjadi inspirasi bagi kita. Seharusnya, sebagai orang beriman, sebagai pengikut Kristus, kita boleh merenungkan kisah Injil hari ini. Bagaimana sikap hidup kita? Jangan-jangan kita hanya menunjukkan kemanisan di kulit luar, tapi hati kita penuh kebusukan. Sikap seperti itu menunjukkan bahwa kita hanya mementingkan bagian luar saja. Karena itu hari ini Yesus mengajak kita untuk memiliki kehidupan yang berkualitas. Kehidupan yang tidak hanya memoles bagian luar dari diri kita, penampilan kita, sehingga kelihatan menarik, manis, mempesona, dikagumi oleh banyak orang. Tapi yang dikehendaki Yesus adalah kita terus-menerus memoles hati kita, agar dari sana keluarlah kata-kata penuh berkat, kata-kata penuh kebijaksanaan. Dari sana keluarlah damai dan sukacita. Dari sanalah kita memancarkan harapan baru untuk sesama. Dan kuncinya adalah kesatuan hati kita dengan Tuhan. Maka kalau kita ingin mengeluarkan kata-kata kita yang bijak, yang penuh damai, yang penuh harapan, yang positif,
yang penuh berkat. Jaga hati kita sebagai tempat tinggal Tuhan. Dan supaya hati kita tetap damai dan penuh sukacita, hendaknya dekat dengan Tuhan. Cara yang perlu kita pilih supaya kita menjadi berkat untuk sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.